Tailwind CSS merupakan utility first CSS framework yang berarti bahwa Tailwind CSS menekankan proses pembuatan tampilan dengan memanfaatkan kemampuan kelas dalam tingkatan yang lebih kecil. Fokus dari Tailwind CSS adalah memudahkan proses pengembangan antarmuka dengan meminimalkan penyesuaian dalam CSS. Ketika kita mengembangkan website dengan menggunakan format CSS sederhana, kita paling tidak perlu menyamakan penamaan dari kelas yang kita buat supaya lebih konsisten dan juga tidak membingungkan. Juga kita perlu konsisten untuk membentuk styling di project yang kita kembangkan. Akan tetapi ketika kita menggunakan Tailwind CSS ini, kita bisa menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind CSS. Sehingga kita bisa meminimalisir custom CSS di project kita. Dan Tailwind CSS ini berbeda dengan CSS framework seperti Bootstrap. Karena Bootstrap dia berdasarkan komponen untuk susunannya. Bootstrap menyediakan komponen dan tentu saja dia memiliki default styling dari Bootstrap ini. Sehingga kita bisa cepat menebak sebuah website dia dikembangkan dengan Bootstrap ataukah tidak. Karena memang styling yang dimiliki oleh Bootstrap ini sangat unik ya atau sangat mudah kita lihat. Tetapi hal tersebut tidak akan terjadi ketika kita menggunakan Tailwind CSS, karena nanti desain yang kita buat menjadi lebih mudah untuk dikustomisasi. Dan juga dengan menggunakan Tailwind CSS ini, maka proses pengembangan kita akan menjadi lebih cepat. Dan selanjutnya, mari kita simak tutorial dari Tailwind CSS ini. Sebelum mulai video ini, teman-teman bisa bantu perkembangan dari channel ini dengan cara klik like, kemudian berikan komen, jangan lupa klik tombol share-nya, kemudian lanjut subscribe di bagian channel ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk tutorial dari project Tailwind CSS kita. Untuk memulai dari Tailwind CSS, silahkan teman-teman buka untuk desktopnya masing-masing. Kemudian kita akan membuat folder terlebih dahulu di bagian desktop. Teman-teman bisa klik kanan, ya, kemudian bisa pilih di bagian new, kemudian kita akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Misalnya untuk folder ini kita akan berikan nama dengan Tailwind CSS. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan geser saja dari folder ini dan kita akan masukkan ke bagian Visual Studio Code. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code yang teman-teman miliki. Kemudian ketika sudah terbuka untuk Visual Studio Code-nya, kita akan geser saja dari folder yang sudah terbuka ini dan kita akan masukkan ke bagian dalam dari Visual Studio Code kita ini. Silahkan digeser. Nantinya project dari Tailwind CSS ini akan terbuka di bagian Visual Studio Code ya, atau foldernya akan terbuka dan menjadi sebuah project baru di bagian Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan melakukan instalasi beberapa ekstensi teman-teman di bagian Visual Studio Code ini. Teman-teman bisa klik di bagian extension. Kemudian silahkan dicari yang pertama untuk ekstensi yang akan kita gunakan namanya adalah Tailwind IntelliSense. Silahkan dicari di bagian ekstensi. Namanya adalah Tailwind CSS IntelliSense. Tailwind spasi CSS spasi IntelliSense. Oke, silahkan dicari, kemudian silahkan diinstal ya, kemudian langsung di-enable saja. Tailwind spasi CSS spasi IntelliSense ya, nama ekstensinya. Ini adalah ekstensi pertama yang akan kita install. Kemudian setelah kita install untuk Tailwind CSS ini, berikutnya kita akan membutuhkan ekstensi yang berikutnya. Nama ekstensinya adalah Live Server ya, Live Server. Silahkan dicari juga untuk ekstensi dari Live Server. Nah, untuk dari Tailwind CSS IntelliSense ini dia akan memberikan suggestion ya seperti di bagian gambar. Sehingga nanti ketika kita melakukan proses pengembangan membuat website dengan menggunakan Tailwind ini, dari ekstensi ini akan bisa memberikan suggestion atau beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk membentuk tampilan dari website kita. Namanya adalah Tailwind CSS IntelliSense. Kemudian untuk ekstensi yang berikutnya adalah Live Server, teman-teman. Jadi live server ini digunakan untuk melihat setiap script yang kita masukkan di bagian HTML kita, ataupun di bagian CSS kita, ataupun di bagian JavaScript. Nantinya ketika kita melakukan proses penyimpanan dari file-file tadi, maka perubahan yang kita lakukan akan bisa langsung terlihat di bagian browser ya, atau dia akan hot reload sendiri teman-teman. Sehingga kita tidak perlu melakukan refresh di bagian browser kita. Karena sudah langsung terdeteksi dan nanti akan di-reload otomatis di bagian browser dengan menggunakan ekstensi live server ini. Ini adalah untuk ekstensi yang kedua.
Kemudian ekstensi yang ketiga namanya adalah Prettier, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah punya, tapi bagi teman-teman yang belum punya silahkan diinstal. Untuk ekstensi kita yang ketiga adalah Prettier. Jadi Prettier ini adalah code formatter, sehingga nanti ketika kita melakukan proses penyimpanan dari script HTML, entah kita menggunakan CSS ataupun menggunakan HTML, nanti dia akan melakukan formatting dari script yang kita masukkan sehingga menjadi lebih tertata tentu saja. Kemudian ekstensi yang ketiga, yang keempat teman-teman ya, yang keempat adalah auto close tag. Silahkan dicari untuk ekstensi yang keempat ya, auto close tag. Nantinya dengan menggunakan auto close tag ini, ketika kita membuat tag baru, dia akan otomatis melakukan penutupan dari tag yang kita buka tersebut ya, namanya adalah auto close tag. Kemudian untuk ekstensi yang kelima ya, yang kelima adalah auto rename tag. Silahkan dicari auto rename tag. Nah, nantinya dengan menggunakan auto rename tag ini, ketika kita melakukan perubahan dari tag yang kita miliki, misalnya dari yang sebelumnya adalah div, akan kita ganti menjadi section, ataupun kita ganti menjadi snap misalnya, maka dia akan langsung melakukan perubahan di bagian tag pembuka, serta di bagian tag penutupnya. Ya, nama ekstensinya adalah auto rename tag. Silahkan untuk ekstensi-ekstensi yang kita sebutkan tadi, bisa diinstal terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya sudah, silahkan di-close saja untuk ekstensi-ekstensinya. Kemudian kita akan melihat yang pertama untuk dokumentasi yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Silahkan dibuka untuk browsernya dan dialamatkan ke bagian tailwindcss.com. Kita akan melihat dan kita akan menggunakan dari website ini, tailwindcss.com ini, untuk memandu kita dalam proses belajar dari Tailwind CSS ini. Nah, dokumentasi yang dimiliki oleh Tailwind CSS ini sudah lengkap, teman-teman, sehingga ini kita bisa sebut saja sebagai kitab suci kita, begitu ya. Sehingga nanti kita akan bisa lihat apa-apa saja yang kita perlukan, kita akan cari di website tailwindcss.com ini. Nah, kita buka di mana? Kita buka di bagian Docs, silahkan diklik di bagian Docs. Ya, kemudian kita menuju ke bagian paling awal ada Documentation. Kalau kita lihat di sini, di bagian documentation ada installation, teman-teman ya. Installation-nya ada beberapa tab di sini. Ada Tailwind CLI, Using Post CSS, Framework Guide, kemudian Play CDN. Kalau kita menggunakan Tailwind CLI ini, maka kita akan melakukan proses pengembangan dari Tailwind CSS dengan menggunakan Node.js. Ya, jadi kita perlu install dulu untuk Node.js-nya, dan pastinya biasanya kalau kita install Node.js sudah ada di bagian dalamnya yang namanya npm ya. Nanti kita akan jalankan npm install -d tailwind css, kemudian npx tailwind css init. Ini kalau kita menggunakan npm. Tetapi kita akan gunakan yang ringkas saja, kita akan menggunakan cdn, teman-teman. Ya. Jadi bedanya antara Tailwind CLI dengan CDN, ketika kita menggunakan Tailwind CLI, maka kita menggunakan Node.js, betul. Tetapi ketika kita menggunakan Play CDN, maka kita menggunakan CDN, betul. Ya, di sini ada yang namanya CDN Tailwind CSS, sehingga kita tidak perlu memiliki terlebih dahulu yang namanya Node.js. Kita tinggal arahkan di bagian HTML kita menuju ke bagian https cdn.tailwindcss.com ya. Ini kita copy saja semua, teman-teman ya. Di bagian doc HTML ini, HTML-nya, head-nya, math-nya semua kita copy saja. Kita bisa blok atau kita bisa pilih di bagian kanan ini ada tombol copy. Ya, kita copy saja. Kemudian kita letakkan di bagian script kita. Kita copy di mana? Kita buka Visual Studio Code yang kita miliki. Kemudian kita akan membuat untuk file pertama kita. Filenya tentu saja adalah file index.html. Saya akan klik, kemudian saya akan masukkan untuk nama filenya. Nama filenya adalah index.html. Oke, kemudian kita enter. Berikutnya kita akan paste saja dari script yang kita miliki tadi. Coba kita Ctrl S. Kemudian di sini kita akan menggunakan ekstensi kita yang pertama. Ekstensinya adalah live server tadi. Pastikan di bagian bawah sudah ada yang namanya Go Live. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan ketika kita melakukan instalasi ekstensi live server. Silahkan bisa diklik saja, Go Live. Kemudian berikutnya kita buka untuk bagian browser kita.
nantinya akan ada tampilan Hello World seperti ini. Dan teman-teman, kalau kita lihat tulisan Hello World ini, ternyata dia sudah mengandung Tailwind CSS ya, untuk menampilkan tulisan Hello World ini. Untuk membuktikannya, mari kita coba klik kanan, kemudian pilih di bagian Inspect, ya. Kemudian kita pilih di bagian bawah ya. Di bagian bawah sini bisa kita lihat. Di sana kita tuliskan ya, di bagian script kita ada yang namanya Hello World. Dan yang kita tuliskan di bagian script kita hanya teks 3XL. Kelasnya font bold. Kelasnya, kemudian underline ini adalah kelasnya. Dan ini kita dapatkan dari website Tailwind CSS ketika kita menggunakan CDN tadi. Ya, ini adalah kelas, ini adalah kelas, ini adalah kelas. Kelasnya dimiliki oleh Tailwind CSS. Dan ketika kita buka di bagian browser kita, tulisannya adalah Hello World seperti ini. Sekarang coba kita lihat dan kita masukkan di bagian teks 3XL ini. Kalau kita lihat, ketika kita menggunakan teks 3XL ini, ternyata dia sudah memasukkan properti yang dimiliki oleh Tailwind CSS, teman-teman. Coba kita cari. Saya akan cari di sini dengan yang namanya teks 3 teks. Coba saya agak besarkan. Teks minus 3XL. Ini adalah tulisan yang pertama kita masukkan tadi. Ya, kelasnya yang pertama. Teks 3XL. Ya. Ketika kita buka teks 3XL, ternyata yang dia lakukan adalah menuliskan di bagian CSS kita properti font size 1875 rem, line height 2,25 rem, teks 3XL. Sekarang coba kita lihat lagi. Di sini ada font bold. Coba kita copy. Kemudian kita coba cari di sini. Nah, font bold. Font bold di sini ternyata properti yang dijalankan adalah font weight 700. Kemudian coba kita lihat lagi underline. Saya akan copy. Saya letakkan di sini. Nah, ketika kita menuliskan underline, ada tulisannya text decoration line underline seperti ini. Sehingga ketika kita menuliskan teks 3XL, kita menuliskan font bold ya, kemudian kita tuliskan underline tadi, maka dia sudah langsung diubah karena kita sudah menggunakan Tailwind CSS sehingga kita cukup tuliskan teks 3XL, kita tuliskan font bold, kita tuliskan underline, maka Tailwind CSS sudah menjalankannya di belakang layar ya, sehingga kita tinggal panggil-panggil saja. Dan inilah tulisan yang akan tampil di bagian browser kita. Tulisannya adalah Hello World seperti ini dengan menggunakan styling yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Berikutnya kita akan belajar tentang typografi, teman-teman. Kalau kita lihat di bagian kelas kita, di bagian H1, kita masukkan kelas teks 3XL, font bold, kemudian underline. Dan ini kita dapatkan dari dokumentasi yang dimiliki oleh Tailwind CSS tadi. Ketika kita lihat di sini di bagian awal, teks 3XL. Dan ini adalah sepertinya tentang ukuran dari fontnya. Nah, coba kita lihat di bagian dokumentasi. Kita buka untuk website dari Tailwind CSS. Kemudian coba kita cari di sana. Kita coba cari untuk dokumentasinya. Yang pertama adalah tentang font size, teman-teman. Coba kita masukkan font size atau ukuran dari font atau ukuran dari huruf. Kita klik dulu font size. Ya, setelah kita lakukan pencarian, ternyata di sana ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Ada text XS, extra small, kita bisa gunakan text SM atau text small, text base, text LG, text XL, text 2XL, text 3XL. Kalau kita lihat di bagian script kita, default yang diberikan adalah text 3XL ya, sesuai dengan yang kita dapatkan dari website Tailwind-nya. Teks 3XL. Coba kita sekarang gunakan untuk pilihan yang lain ya. Kita akan gunakan untuk misalnya kita pilih di bagian teks 5XL. Untuk melihat ukurannya seperti apa. Kalau 3XL seperti yang kita lihat di bagian browser ini, sekarang kalau kita gunakan teks 5XL harusnya ukurannya menjadi lebih besar ya. Saya masukkan teks 5XL seperti ini.
Sekarang coba kita lihat, nah benar. Ternyata dia menjadi lebih besar. Coba kita ganti bukan teks 5XL, kita ganti dengan pilihan yang lain, misalnya teks LG misalnya. Teks LG. Teks LG. Teks LG. LG. Seperti ini. Coba kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat. Nah, dia menjadi lebih kecil. Sehingga teks LG ini dia secara ukuran dia lebih kecil daripada teks 3XL. Nah, teman-teman tadi kita lihat ya, proses yang kita lakukan ketika kita akan menuliskan kelasnya ini kita perlu melihat satu persatu dari dokumentasinya. Padahal sebenarnya polanya hampir sama ya, ada teks minus LG, teks minus XL, teks minus 2XL. Dan kalau kita tuliskan di sini, saya akan hilangkan untuk minus LG-nya, saya ganti dengan teks minus 3XL. Dia tidak ada yang namanya suggestion-nya. Padahal tadi kita sudah melakukan instalasi yang namanya Tailwind CSS IntelliSense. Janjinya ketika kita melakukan instalasi dari Tailwind CSS IntelliSense tadi, dia bisa memberikan suggestion. Nah, mengapa dia tidak keluar? Ternyata di sini kita perlu menambahkan satu buah file baru ya di bagian project root kita ini. Kita bisa klik di bagian new file, kemudian kita tambahkan satu buah file baru. Kita tuliskan saja tailwind.config.js. Saya enter. Apakah perlu diisi? Tidak perlu diisi, kita kosongkan saja. Ya, cukup tuliskan tailwind.config.js, kemudian kita kosongkan, tidak perlu kita isikan apapun di bagian dalamnya. Oke, kemudian coba kita Ctrl S dulu. Biasanya dia perlu menunggu waktu beberapa saat ya, supaya untuk perubahannya bisa tampil. Dan perubahannya nanti ketika kita menuliskan teks minus seperti ini, dia akan mengeluarkan untuk suggestion-nya. Sekarang coba kita cek dulu apakah dia bisa keluar ataukah tidak. Saya tuliskan teks minus. Nah, seperti ini ya. Sekarang dia sudah mengeluarkan untuk suggestion-nya. Coba kita urutkan dari atas, teks XS. Nah, dia keluar. Ternyata teks XS ini, dia punya font size-nya adalah 0,75 rem atau 12 pixel. Kalau kita pilih misalnya teks 3XL, ternyata teks 3XL ini dia punya ukuran hurufnya adalah 1,875 rem atau 30 pixel. Kita akan gunakan yang teks 5XL saja. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk tampilannya. Dia menjadi lebih besar seperti ini. Sekarang coba kita ganti yang lain ya. Setelah kita melakukan perubahan dari teks XL, di sini ada yang namanya font bold. Nah, font bold ini kalau kita lihat, dia kelihatannya terkait dengan tebal dari huruf. Kalau tadi teks XL terkait dengan ukuran huruf. Sekarang kalau menggunakan font bold, dia terkait dengan tebal dari huruf. Nah, sekarang coba kita cari di sini. Kita cari misalnya di bagian pencarian ini, di bagian font weight ya, di bagian bawahnya ada font size. Kita menuju ke bagian font weight. Nah, di bagian font weight ternyata pilihan kelasnya juga banyak, teman-teman ya. Ada font thin, ada font extra light, ada font light, font normal. Coba kita masuk ke bagian font normal dulu. Kita ganti ya, bukan font bold, saya ganti menjadi font normal. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk tampilannya. Nah, dia menjadi lebih kurus ya daripada yang sebelumnya tadi. Sebelumnya kita menggunakan font bold dan sekarang dia, kalau kita menggunakan font bold dia lebih gemuk ya. Tetapi kalau kita menggunakan font normal dia lebih kurus. Coba kita agak kuruskan lagi ya. Bukan menggunakan font normal, kita ganti misalnya font extra light. Font extra light. Harusnya dia menjadi lebih kurus lagi. Nah, coba kita lihat di sini. Font extra light ternyata dia punya font weight-nya adalah 200. Kalau kita menggunakan font normal, maka ukuran ketebalannya adalah 400. Kalau tadi kita di awal menggunakan font bold, maka ukuran dari font kita adalah 700. Tentunya 700 dia lebih gemuk daripada 400 untuk normalnya. Dan normal 400 ini dia lebih gemuk daripada font
light ya atau extra light ini, di mana untuk font extra light ukurannya atau kegemukannya adalah 200. Sekarang coba kita bergeser lagi. Setelah font extra light, kita menuju ke bagian underline. Nah, underline ini dia terkait dengan garis bawahnya ya atau decoration-nya. Coba kita cari di bagian pencarian ini, kita quick search saja. Kita cari decoration. Decoration. Coba kita gunakan di bagian bawah text decoration. Text decoration. Kita pilih di sini. Nah, ternyata di sini dia punya beberapa kelas ya. Ada underline, overline, ada line stroke, kemudian no underline. Coba kita ganti bukan overline ya, atau kita ganti menjadi overline dulu. Coba kita lihat tampilannya seperti apa. Overline. Kalau kita coba lihat ternyata dia tidak kelihatan ya. Coba kita ganti menjadi tadi ada yang namanya line stroke ya. Kita coba masukkan line stroke. Oke, coba kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat, ternyata dia semacam dicoret seperti ini. Ya, sehingga kita bisa gunakan tadi bawaan dari yang sudah diberikan oleh Tailwind CSS di bagian dokumentasi dengan underline. Atau mungkin kita hilangkan saja ya di bagian underline ini, kita sepertinya belum perlu untuk underline-nya. Yang penting teman-teman bisa tahu di mana lokasinya ya kalau membutuhkan untuk underline. Kita gunakan text decoration. Ini kita hilangkan saja. Kemudian coba kita bisa tambahkan kelas selain dari yang sudah kita dapatkan dari dokumentasi kita. Coba kita tambahkan color ya. Coba kita cari. Kita cari di sini color. Color. Ya, text color. Nah, di sini ya. Nah, di sini ketika kita pilih text color, ternyata ada bermacam-macam kelas yang bisa kita gunakan. Ada text black, tentu saja ada text inherit ini ada. Text white, warnanya adalah putih. Kemudian text slate 50, warnanya adalah putih tapi mungkin intensitasnya berbeda. Kemudian ada text gray, dia keabu-abuan. Kemudian ada text zinc, text neutral, ya. Kemudian text tone, macam-macam. Banyak sekali, bisa kita pilih. Misalnya di bagian awal ini kita akan pilih text red dulu. Saya akan tambahkan text minus red. Nah, ternyata ketika kita menggunakan text minus red ini, ada pilihan di bagian belakangnya ya. Text red 50, text red 100, text red 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Dan di bagian belakang angkanya ini adalah intensitasnya. Nah, coba kita ganti text red di bagian mungkin 500 ya. Text red 500. Coba kita Ctrl S. Oke, cuma sekarang kita coba lihat tampilannya. Nah, sekarang dia menjadi berwarna merah ya. Kita menggunakan yang namanya text color. Coba sekarang kita akan ubah di bagian tampilan ini supaya dia menuju ke bagian tengah. Kalau ini defaultnya dia menuju ke bagian kiri ya. Coba kita cari di bagian dokumentasi dengan yang namanya text alignment kalau tidak salah. Coba kita cari di sini alignment. Text align. Ya, silahkan diklik text align. Nanti akan ada pilihan text left, text center, text right, text justify. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan text left, dia menuju ke bagian kiri. Text center, dia menuju ke bagian tengah. Sekarang coba saya akan ganti supaya dia menuju ke bagian tengah. Tentu saja dengan menggunakan text minus center. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk tampilannya. Nah, sekarang Hello World-nya sudah berada di bagian tengah seperti ini. Atau sekalian saja di sini kita ganti tulisannya bukan Hello World ya. Kita akan ganti tulisannya menjadi misalnya adalah Tailwind CSS misalnya. Tailwind CSS. Coba kita Ctrl S dan kita lihat di sini tampilannya adalah Tailwind CSS dan dia sudah berada di bagian tengah, warnanya merah dan dia besar seperti ini. Berikutnya kita akan mencoba memberikan background di bagian belakang tulisan kita ini karena di sini untuk backgroundnya masih berwarna putih ya. Coba kita masuk ke bagian Visual Studio Code kita, kemudian kita tambahkan div di sana. Ya, saya akan masukkan div.
Kemudian saya akan naikkan untuk H1-nya ini. Kemudian kalau kita lihat kelihatannya terlalu besar ya untuk teks 5XL, mungkin kita masukkan bukan teks 5XL, kita pilih yang teks base saja mungkin ya, teks base, sehingga bisa lebih kecil ya untuk ukurannya. Coba kita lihat seperti ini dulu saja. Kemudian coba kita akan berikan background di bagian belakangnya ya. Kita bisa cari di bagian dokumentasi ini, bisa teman-teman masukkan di bagian pencarian, tuliskan saja background. Ya, ada beberapa pilihan, background size, background repeat, background position. Di bagian awal kita hanya akan menggunakan background color saja. Background color. Ya, silahkan dicari. Nah, pilihan background color ini bermacam-macam juga, ada BG inherit, BG current, BG transparent. Sehingga kata kuncinya di bagian depan adalah BG, BG minus. Nah, coba sekarang kita akan cari di bagian kelas ini, kita tambahkan kelas, tuliskan saja BG minus, nanti akan keluar ya untuk beberapa suggestion yang diberikan. Ada BG inherit, kemudian BG black, nanti sudah muncul juga untuk warna-warnanya. Ya, sekarang coba kita akan pilih BG purple, adakah? Ada ya, BG purple. Kita pilih untuk BG purple ini misalnya adalah 950. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk tampilannya. Nah, BG purple seperti ini, kelihatannya untuk bagian tulisan kita tidak oke ya kalau kita gunakan yang warna merah. Coba kita ganti bukan warna merah untuk tulisannya, kita gantinya adalah di bagian text red ini. Kita ganti bukan lagi text red 500 tetapi text white saja ya supaya bisa lebih kelihatan. Text white. Karena kalau kita lihat warnanya menjadi putih ya, kemudian di bagian belakangnya warnanya adalah purple. Nah, coba sekarang kita akan berkenalan yang berikutnya dengan yang namanya border teman-teman ya. Kita gunakan di sini adalah background. Kita akan berkenalan yang berikutnya dengan yang namanya border. Silahkan dicari border. Nantinya kita menggunakan border ada beberapa pilihan ya. Ada border width, border style, border radius, border color. Coba kita pilih di bagian border width dulu ya. Nanti ketika kita menggunakan border ini akan ada beberapa pilihan ya. Di sini ada border minus kosong. Artinya untuk bordernya dia tidak punya ukuran ya atau kosong saja. Ada border minus 2, artinya dari garis pembatasnya nanti akan diberikan ukurannya adalah 2 pixel. Coba kita pilih di bagian border, kita gunakan misalnya border minus 2 ini ya. Sehingga nanti dari div kita ini akan dilingkupi dengan garis dan warnanya dan ukurannya adalah 2 ya. Coba saya masukkan di bagian Visual Studio Code. Kita berikan di sini border minus 2. Coba kita Ctrl S. Nah, di sini sudah dilingkupi teman-teman ya. Ada di bagian belakangnya adalah garis dan warnanya adalah putih. Kalau misalnya tidak kelihatan, saya akan buktikan bahwa di sana adalah warnanya putih. Coba saya masukkan kelas, kemudian berikan BG black ya, supaya teman-teman bisa yakin bahwa di sana ternyata adalah warnanya putih. Nah, ada warna putih seperti ini. Ya, saya akan hilangkan lagi untuk BG black-nya. Kemudian berikutnya kita akan, setelah kita gunakan BG border ini, coba kita bisa gunakan juga untuk warna dari border kita. Kalau border minus 2, di sini adalah ukuran dari border kita. Kalau misalnya kita akan mengganti untuk warnanya, coba kita bisa tambahkan di bagian dokumentasi dengan border color. Coba kita klik. Ya, di sana akan ada pilihannya border slide seperti di bagian BG tadi ya, ada BG slide, BG black dan sebagainya. Kita bisa pilih untuk warnanya. Misalnya di sini saya akan pilih untuk warna violet kelihatannya ada ya. Atau kita coba langsung tuliskan saja di bagian Visual Studio Code kita. Kita masukkan border minus violet. Nah, ada ya. Border violet, kita pilih misalnya ukurannya yang bagian intensitasnya 500. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk bagian Visual Studio Code, bagian browser kita. Nah, sekarang ada purple, tulisannya Tailwind CSS, dia dilingkupi oleh border, ya, atau sebuah garis, dan warnanya adalah violet tadi. Nah, di sini kita lihat untuk bordernya dia melingkupi semuanya.
Bagaimana kalau kita hanya ingin untuk memberikan border di bagian atas saja? Maka kita bisa masukkan ya, dengan menambahkan border T sesuai dengan yang kita inginkan. Border T-2, artinya dia akan memberikan border lokasinya di mana? T. T ini adalah top. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 2. Coba kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia melingkupi semua. Karena kita sudah masukkan di bagian depannya, ada border -2. Kalau sekarang di bagian depan ini saya hilangkan, dan saya sisakan border T-2 ini, maka sekarang untuk bordernya hanya di bagian atas saja. Kalau sekarang saya akan menginginkan supaya dia hanya di bagian kanan ini, maka kita ganti tulisan T ini menjadi R. R di sini adalah right atau kanan. Saya Ctrl S, sekarang dia hanya di bagian kanan saja. Tentu saja kita bisa ganti misalnya di bagian L, dia akan berada di sebelah kiri. Atau kita juga bisa ganti menjadi B, artinya hanya ada di bagian bawah saja. Atau kita bisa inginkan misalnya di bagian bawah dan atas, kita bisa gunakan border Y-2. Atau dia akan menggunakan sumbu Y, ya, atau yang vertikal. Sehingga akan ada border di bagian bawah, serta border di bagian atas. Kalau kita hanya akan menggunakan kiri dan kanan, kita ganti Y ini menjadi X. Maka sekarang dia akan berada di sebelah kiri, serta di sebelah kanan. Dan untuk awalan ini, saya hanya akan ganti X ini menjadi B, ya. Border B-2. Sehingga sekarang untuk bagian garisnya hanya akan ada di bagian bawah dari purple kita ini. Nah, ceritanya saya akan membuat semacam menu teman-teman ya di bagian purple ini sehingga tulisan Tailwind CSS ini ceritanya hanya saya akan gunakan semacam sebagai title dari website kita ya sehingga nanti kita akan geser dia Tailwind CSS ini ke sebelah kiri. Kemudian saya akan buat menu dan inginnya supaya menunya tadi ada di sebelah kanan. Dan untuk itulah kita akan berkenalan dengan yang namanya flex. Coba kita cari. Kita masukkan di bagian pencarian ini, kita tuliskan di bagian pencarian dengan flex. Coba saya klik. Ketika kita menggunakan flex, maka dia seperti ketika kita menggunakan properti flex ya di CSS. Sehingga dia akan membuat untuk child ya atau div-div yang ada di bagian dalam dari div menjadi kolom-kolom, entah menjadi baris-baris juga bisa. Misalnya di sini contohnya kita punya kelas flex, kemudian di bagian dalamnya ada 3 buah child-nya. Child pertama, anak pertama atau child pertama, anak kedua atau child kedua, kemudian anak yang ketiga. Ketika kita masukkan kelas flex untuk orang tuanya ya, atau yang melingkupi dari div ini, maka dia akan membuat dari bagian div ini menjadi kolom-kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sehingga kita akan lakukan hal yang sama ya. Kalau misalnya di sini di bagian kelas flex, kemudian ada di sana ada H1 misalnya, kemudian di bagian 2 ini ada UL misalnya, kemudian di bagian 3 ini ada tag IMG, maka dia akan diberlakukan hal yang sama. Dia akan dibuat menjadi kolom-kolom. Maka di sana kita akan gunakan kelas flex ini. Saya akan membuat satu buah tag lagi di bagian dalam dari div ini. Saya akan masukkan tag UL. Kemudian saya akan berikan LI. Kemudian saya akan berikan satu lagi LI. Kemudian di bagian dalamnya saya masukkan ahref contohnya saja. Tulisannya di bagian awal misalnya adalah about. Kemudian saya masukkan satu lagi ahref. Di sana saya masukkan misalnya adalah portofolio misalnya. Coba kita Ctrl S dulu. Dan kita coba lihat hasilnya ya atau tampilannya. Maka di sana tulisannya adalah Tailwind CSS dan menunya ada di bagian bawah. Padahal kita inginnya supaya tulisan about portfolio ini ada di sebelah kanan ya. Dan Tailwind CSS ini dia berada di sebelah kiri. Maka kita atur dulu supaya dia menuju ke sebelah kiri tulisannya, kemudian menunya ada di sebelah kanan. Kita gunakan yang namanya flex. Saya akan masukkan dan kita masukkan di bagian div ini. Kita masukkan di bagian atas, kita berikan flex. Coba kita Ctrl S.
Sekarang dia sudah menuju ke bagian atas ya. Ada Tailwind CSS dan juga about serta portofolionya. Sekarang saya inginkan hal yang sama untuk di bagian about dan juga portofolio ini supaya dia menjadi mendatar. Maka kita masukkan lagi ya apa yang sudah dilakukan oleh flex ini. Di mana flex dia akan merubah untuk child-nya menjadi mendatar ataukah sebaris dengan menggunakan flex ini. Dan kita masukkan flex-nya di mana? Di bagian UL ya. Class flex. Oke, saya Ctrl S. Nantinya child-nya ini ya, child pertama, child kedua, dia akan diubah menjadi satu baris. Nah, seperti ini ya. Ada about portfolio, dia menjadi satu baris. Atau kita berikan warna putih saja ya di bagian UL ini, supaya dia bisa lebih kelihatan. Kita berikan text minus white. Ya, sama seperti yang di bagian judul ya. Text minus white, Tailwind CSS. Kalau kita lihat sekarang, Tailwind CSS about portfolio. Dia sudah menjadi satu baris sekarang. Nah, sekarang kita ingin supaya untuk menu dia geser ke kanan, kemudian untuk bagian judul tetap di bagian kiri. Caranya coba kita lihat di bagian dokumentasi. Kita bisa gunakan yang namanya justify content, ada justify item. Coba kita cek dulu justify content. Ketika kita menggunakan flex dan kita ingin supaya dia menuju ke bagian kiri dan juga bagian kanan, kita bisa gunakan justify between, teman-teman. Di mana justify between ini dia akan memisahkan antara dua buah child. Di sini kita punya dua buah child ya. Ada child pertama adalah H1, child yang kedua adalah UL. Dan kita lingkupi dia dengan menggunakan flex. Supaya antara H1 dan juga UL ini, dia punya jeda antara tiap-tiap tagnya ini, kita gunakan yang namanya justify between. Coba saya akan masukkan. Kita tuliskan justify between. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat tampilannya. Nah, sekarang dia sudah bergeser ke sebelah kiri Tailwind CSS-nya. Kemudian di sebelah kanan adalah tulisan dari about portofolionya ini. Dan ini adalah bagian menunya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, untuk bagian judul serta bagian menu, dia memenuhi semua ruangan, teman-teman. Artinya untuk judul, dia mepet ke sebelah kiri. Kemudian untuk menu, dia mepet ke sebelah kanan. Saya tidak ingin ini menjadi memenuhi semua ruangan. Saya inginnya dia tetap berada di bagian tengah, sehingga dia tidak memenuhi semua ruangan seperti ini. Dan kita bisa menggunakan yang namanya class container, teman-teman. Coba cari di bagian pencarian container. Klik. Ketika kita menggunakan class container ini, yang dilakukan adalah dia punya maksimum width-nya. Sehingga kalau misalnya ukuran dari layar kita, dia lebih dari 1280, tetapi dia kurang dari 1536, maka maksimum width-nya adalah 1280. Begitu juga kalau misalnya ukuran dari layar kita adalah 1024 atau antara 1024 dengan 1280, maka maksimumnya atau ukuran dari kontainer ini adalah 1024. Kalau misalnya ukuran dari layar kita antara 768 serta 124, maka ukuran dari kontainer kita adalah 768. Ya, sehingga urutannya seperti tadi. Saya akan masukkan kelas kontainer ini. Saya akan berikan di bagian dalam ini, saya masukkan container. Saya enter, kemudian saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat. Nah, di sana kalau kita coba besarkan, ya, ternyata menjadi seperti ini. Artinya, dari kontainer kita, dia ukurannya adalah 1280 kalau di bagian layar saya. Ya, 1280 ini. Sehingga dia posisinya adalah seperti ini. Dia tidak memenuhi ruangan seperti yang kita lihat sebelumnya tadi. Sehingga sekarang Tailwind CSS, kemudian menu dia tidak memenuhi semua ruangan. Tetapi saya inginnya supaya dia tetap menuju ke bagian tengah. Ya, sehingga dia tidak seperti ini ya.
ada sela putih di sana. Saya ingin tetap dia berada di bagian tengah, kemudian ada di bagian belakangnya dengan tanda purple di sana ya, atau warna purple-nya. Sehingga saya akan ubah di sini, saya tambahkan satu buah div baru, div, kemudian saya akan pindahkan ini, saya copy, saya naikkan ke bagian atas. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan gantikan di bagian BG purple ini, serta di bagian border violet, serta di bagian border B2 ini. Saya akan Ctrl X saja. Kemudian saya akan pindahkan ke bagian atas. Oops, sorry. Terlewatkan. Ini saya ulangi. Saya Ctrl X. Saya berikan tanda petiknya. Saya naikkan di sini untuk kelasnya, saya Ctrl V di sini. Saya hilangkan untuk petik di bagian depan, saya Ctrl S. Sehingga sekarang menjadi seperti ini ya. Ada BG purple di bagian belakangnya. Kemudian dia sudah tidak memenuhi ruangan lagi, Tailwind CSS-nya, kemudian about portfolio-nya, dia tidak memenuhi semua ruangan yang kita punya. Coba teman-teman perhatikan lagi ya, di bagian title kita, serta di bagian menu kita, dia sudah tidak memenuhi ruangan, tetapi dia agak geser ke sebelah kiri. Saya ingin supaya dia agak ke tengah semuanya ya, sehingga Tailwind CSS, kemudian menunya ini dia ke tengah, tetapi tidak memenuhi semua ruangan. Di sini kita akan menggunakan untuk kelas yang terkait dengan margin. Coba kita cari di sini, margin. Saya klik di bagian pencarian, saya masukkan di bagian margin. Nah, margin ini ada margin kosong, MX kosong, atau margin left, right kosong. Kemudian ada MY kosong. Coba kita gunakan MX kosong ini, atau kita bisa gunakan juga MX auto kalau tidak salah ya. MX auto, coba saya Ctrl F dulu, MX auto. Nah, seperti ini ya, margin left, auto, margin right, auto, sehingga dia menjadi ke tengah. Coba saya akan gunakan yang di bagian atas dulu. Saya gunakan MX kosong coba. Harusnya dia menuju ke bagian tengah juga ya. Saya masukkan di bagian kontainer ini. Saya berikan MX kosong. Coba saya Ctrl S. Oke, tidak bisa ya. Saya masukkan MX auto saja berarti. MX auto. Saya Ctrl S, sekarang dia menuju ke bagian tengah ya. Sehingga untuk title-nya serta bagian menunya, dia menuju ke bagian tengah. Karena sebenarnya ini adalah satu bagian ya. Coba saya berikan border. Saya berikan border 2 misalnya. Ya. Nah, dia menuju ke bagian tengah seperti ini. Sekarang kita akan berkenalan dengan margin. Di sini kalau kita akan memberikan margin di bagian atas, maka kita gunakan MT teman-teman, atau MTop. MT, nah di sini ya, MT. Coba saya cari MT minus. Nah, seperti ini ya. Ada MT auto, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah bisa kita lihat, kita bisa gunakan MT kemudian ukurannya ya. Coba kita masukkan di sini, MT misalnya adalah MT 5 misalnya. Coba kita Ctrl S. Nantinya dia akan punya jarak dengan bagian atas ya, MT 5. Sehingga 5 di sini adalah warna putih di sini. Kalau saya ganti untuk bukan MT, saya berikan M misalnya MR, maka dia akan geser ke sebelah R berarti bagian kanan ya. Kalau saya berikan MB, maka dia akan geser ke sebelah bawah. Ya, kalau saya berikan ML, margin left, maka dia akan ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Tetapi di sini saya akan gunakan misalnya supaya dia punya jarak antara atas dan juga bawah, kita bisa gunakan MY. Ya, sekarang dia akan punya jarak antara atas ini adalah 5 ukurannya, kemudian bawah ini adalah 5 ukurannya ya dengan menggunakan margin. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya padding, teman-teman. Ya, coba kita lihat kalau kita gunakan di sini adalah margin, kita bisa gunakan juga padding. Nah, padding di sini hampir sama dengan margin tadi. Kalau misalnya saya akan ganti M ini menjadi P,
Maka sekarang dia akan punya ukuran padding di bagian atasnya ini adalah ukurannya 5, di bagian bawah ini adalah ukurannya 5. Kalau saya akan ganti misalnya di bagian top saja, maka dia akan kita berikan PT, maka padding di bagian atas adalah 5. Ya. Begitu juga di bagian kanan kita gunakan R, kalau di bagian bawah kita gunakan B, PB-5, kalau di bagian kiri kita gunakan PL. Di sini saya akan gunakan di bagian misalnya adalah PY saja. PY-5, supaya dia punya jaraknya adalah 5. Berikutnya saya akan hilangkan saja untuk bordernya. Bordernya saya akan hilangkan saja. Nah, sekarang menjadi lebih tertata seperti ini ya. Dia punya jarak antara atas dengan bawah. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk menunya dia terlalu rapat, teman-teman. Padahal kita punya 2 buah menu sebenarnya. Ada About ini 1 buah menu, Portfolio ini juga 1 buah menu. Tetapi di sini kita lihat dia sangat mepet. Nah, supaya dia punya jarak antara satu menu, antara About dengan Portfolio, kita bisa gunakan yang namanya spacing. Di sini kita bisa lihat ya, di bagian dokumentasi ada space between. Di sini kita bisa masukkan space X minus kosong, artinya dia tidak akan punya jarak dalam sumbu X ya, atau kita berikan kosong. Kalau kita inginkan misalnya dia punya jarak sebesar 2, maka kita masukkan space X minus 2. Atau kita bisa gunakan misalnya space X minus 5, atau kita bisa gunakan space X minus 10. Coba saya akan gunakan space X minus 10 saja ya, di bagian UL kita ini. Saya masukkan space X minus 10. Sehingga dia akan memberikan ukuran di bagian marginnya, di bagian margin right, serta margin left-nya. Space X minus 10, saya Ctrl S. Sekarang harusnya dia akan punya jarak ya, antara About dan juga Portfolio, dia punya jarak seperti ini. Berikutnya saya akan membuat untuk div di bagian bawah dari menu ini, teman-teman. Ya. Dan kita akan memberikan ukuran serta tinggi dari div kita ini. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang width dan juga height. Coba di bagian pencarian kita masukkan kata kuncinya adalah width. Saya klik dulu, saya pilih. Nah, ketika kita menggunakan width, ada beberapa kelas yang bisa kita gunakan. Ada W-0, artinya width-nya ukurannya adalah 0. Kita bisa gunakan W-1 untuk ukurannya adalah 4px sampai dengan di sini yang paling banyak ada W-auto, juga ada W-full harusnya. Nah, selain dari ukuran yang sudah fix ini, kita juga bisa menggunakan untuk ukuran yang relatif. Misalnya di sini kalau kita lihat ada W-setengah. Artinya di sana dia akan memberikan 50% dari ukuran layar kita. Kalau misalnya ukuran layar yang kita gunakan adalah 1024, maka ketika kita menggunakan kelas W-setengah ini, maka div kita atau dari tag kita ini, dia akan punya untuk ukurannya setengah dari 1024. Atau 1024 dibagikan 2 berarti 5 berapa ya? 1024 dibagi 2. 512 ya, 512. Nah, berikutnya saya akan membuat untuk div-nya terlebih dahulu dan kita akan menggunakan untuk ukuran-ukurannya. Saya akan membuat di bagian bawah div ini. Ya, saya akan buat di bagian bawah div ini. Saya berikan div. Kemudian saya akan berikan tulisannya misalnya di bagian depan halo saja. Kalau kita tambahkan di sana untuk kelas kita. Kelas. Di sana kita bisa tentukan untuk kelasnya ya. Misalnya saya akan masukkan untuk ukurannya dengan W-3/6 atau setengahnya. Bisa juga menggunakan 2/4 harusnya sama. Atau ukurannya adalah setengahnya. Sekarang coba kita lihat. Ya, di sini ya ukurannya setengah sebenarnya. Tapi sekarang untuk membuktikannya saya coba akan berikan border dulu. Saya berikan border -2. Coba kita Ctrl S,
Ctrl S, sekarang ternyata untuk ukurannya adalah seperti ini. Sekarang saya akan buat dia supaya menuju ke bagian tengah ya. Kita gunakan yang namanya MX-auto. Ya, MX-auto supaya ke tengah dulu. Nah, dia sudah ke tengah. Sekarang saya akan berikan jarak antara atas dengan bawah. Ya, kita gunakan yang namanya MY. Misalnya MY-5, margin Y, dan ukurannya adalah 5. Nah, sekarang dia punya ukuran 5 seperti ini. Coba berikutnya saya akan berikan untuk bordernya ini dengan warna yang lain ya. Misalnya saya gunakan border, misalnya ya, border gray. Saya berikan 200 misalnya. Coba kita lihat. Warnanya seperti ini. Coba berikutnya saya akan berikan tulisannya ya. Di bagian dalamnya sudah kita masukkan halo. Sekarang coba kita akan tambahkan untuk tingginya. Kalau tadi kita menggunakan W untuk width-nya. Kita bisa gunakan dari height-nya teman-teman ya. Saya akan tentukan misalnya height-nya adalah 20 atau berapa ya, atau 2 atau 20. Coba saya enter, saya Ctrl S. Sekarang harusnya dia menjadi lebih tinggi. Tadi kita menggunakan width, kalau kita menggunakan height, nah maka tinggal kita lihat saja di sini ada height. Nah, height dari 0, kemudian kita bisa gunakan 20, kita juga bisa gunakan 1/4, 2/4 ya, atau prosentasenya, atau kita bisa gunakan screen-nya ya, sehingga dia akan memenuhi semua layar kita. Di sana saya masukkan untuk H20. Misalnya sekarang saya akan berikan tulisannya untuk lebih banyak ya. Misalnya saya akan gantikan tulisan halo ini dengan yang lebih banyak. Misalnya saya berikan di sana H3 halo, kemudian saya berikan lorem. Loremnya misalnya saya masukkan 30. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat untuk tampilannya seperti ini ya. Ada tulisan, tetapi karena tadi kita sudah menentukan bahwa di bagian head kita adalah 20, sedangkan untuk tulisan kita ini tidak mencukupi dari div yang diberikan. Div yang diberikan ukurannya hanya 20 saja. Tetapi sekarang kalau kita lihat, dia memenuhi semua div yang disediakan, bahkan melewati dari div yang disediakan. Maka untuk menangani ini, kita bisa gantikan H20 ini dengan minus H20. Ya, saya masukkan minus H20 seperti ini. Kalau kita lihat dari dokumentasinya, minus H20 ini, coba kita lihat di bagian min height ini, maka dia berarti bahwa kalau kita menggunakan min H20 ini, maka minimum height-nya adalah 80. Tetapi kalau misalnya di bagian div-nya ini dia lebih dari 20, dia tetap menyesuaikan. Coba saya akan hilangkan untuk div di bagian ini. Saya Ctrl X, maka dia tetap menyediakan ruangnya. Tetapi kalau misalnya tulisannya lebih banyak, dia akan menyesuaikan dari tulisan kita. Sehingga tidak akan terjadi dari tulisan yang ada, dia akan melebihi dari ruangan yang disediakan. Kita menggunakan min H20. Begitu juga kita bisa menggunakan yang sama terkait dengan width kita ini. Misalnya saya akan tentukan juga untuk min W-nya, min minus W, kita tentukan 96. Ya. Artinya, kalau misalnya ukuran dari layar kita ini dia lebih kecil dari yang kita miliki, 2/4 tadi, maka dia sudah mematok untuk ukuran dari layar kita atau di bagian div kita ini dengan 24 rem. Ya, saya masukkan saja min W96. Nah, seperti ini ya. Berikutnya saya akan berikan padding dulu saja. Coba kita berikan padding ya supaya lebih besar. Saya masukkan P5 misalnya. Ya, supaya lebih besar untuk ukurannya, paddingnya. Kemudian kita berikan background sekalian saja. BG, kita berikan gray. Misalnya 100, coba kita Ctrl S. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Dan satu hal lagi, saya akan memberitahukan untuk membuat supaya dari div ini dia melengkung ya.
Jadi tidak siku seperti ini di bagian pojok-pojoknya ya. Ini siku, ini siku, ini siku, ini siku. Kita bisa menggunakan yang namanya rounded, teman-teman ya. Rounded. Rounded color ya. Rounded corner. Tulisannya adalah rounded. Nanti ada beberapa pilihannya. Bisa gunakan rounded MD, rounded LG, atau rounded full ya. Kalau full berarti dia akan melingkar. Kita akan gunakan yang rounded XL saja ya. Misalnya rounded XL. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat. Nah, sekarang dia melengkung seperti ini. Dan sekalian saja di bagian halo ini saya berikan untuk kelasnya ya supaya lebih rapi. Kelasnya misalnya saya berikan teks 3XL. Kemudian saya berikan ke tengah, teks center. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita berikan margin juga, MB. Misalnya MB-nya kita berikan 3. Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Halo, lorem ipsum, dolor sit amet, bla 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 bla. Berikutnya kita akan belajar tentang responsive design, teman-teman, ya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya saya coba kecilkan untuk bagian browser kita, kebetulan saja menunya hanya sedikit saja sehingga tidak masalah. Kalau misalnya sekarang coba saya akan tambahkan menunya, tidak cuma 2 buah menu ya. Coba saya tambahkan untuk menu yang ketiga misalnya menu 3. Menu 3, kemudian saya tambahkan lagi 1 2 misalnya. Di sini adalah menu 4, kemudian ini adalah menu 5. Saya Ctrl S, ternyata dia sudah memenuhi semua ruangannya. Tetapi kalau misalnya kita besarkan tidak masalah ya. Kalau misalnya saya kecilkan, barulah dia akan semacam menggeser dari title yang kita punya ini. Dan di sini kita akan belajar dengan yang namanya responsive. Nah, coba di sini kita akan cari di bagian dokumentasi. Coba cari di sana responsive design. Nah, responsive design. Pastikan di bagian responsive design ini, teman-teman di bagian atas sudah ada meta name, viewport, content, dan sebagainya ini. Kalau kita menggunakan di bagian dokumentasi ketika kita setup awal, harusnya sudah ada ya, meta name, viewport, with device with initial scale. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian bawahnya untuk penggunaan dari responsive design ini. Inti dari responsive design adalah seperti ini, ya. Misalnya di sini ada tag IMG. Tag IMG ini cara bacanya adalah default yang diberikan adalah ukurannya adalah 16, W16. Ini adalah ukuran defaultnya. Ketika dia punya ukuran dari layarnya mencapai MD ini, ya mencapai MD ini, dan MD ini berapa? MD ini adalah 768. Ketika dia minimumnya adalah 768, maka dia akan berganti ukurannya, bukan lagi width-nya 16, dia akan berganti menjadi width-nya 32. Kalau misalnya ukuran dari layarnya adalah MD atau lebih dari 768. Sama dengan atau lebih dari 768. Tetapi nanti kalau misalnya ukuran layarnya adalah LG, LG ini adalah 1024 atau lebih dari 1024, maka ukuran dari gambarnya akan diubah menjadi W48. Nah, coba kita akan gunakan cara yang sama ya. Saya akan mencoba ya di bagian atas ini, saya akan coba ganti untuk background-nya. Ya. Default background-nya sekarang adalah BG Purple 950 untuk semuanya, default-nya. Coba saya akan tambahkan dengan menggunakan responsive design tadi. Kita akan gunakan yang pertama adalah MD misalnya ya, MD. Saya tambahkan MD. Kalau misalnya dia ukurannya adalah MD, maka saya berikan BG misalnya red misalnya ya. BG red 600. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba saya akan lihat ternyata warnanya adalah seperti ini. Kalau misalnya saya kecilkan, dia akan sampai dan berganti menjadi purple. Sehingga default-nya adalah purple, tetapi nanti kalau dia mencapai dari ukurannya adalah MD ini, maka dia akan berganti warnanya, bukan lagi default-nya, yakni adalah purple, dia akan berganti menjadi merah. Ya, coba saya besarkan.
dia akan sampai kepada titik menjadi berwarna merah. Nah, berwarna merah berarti ukuran dari layar ini, sekarang ini adalah ukurannya adalah MD. MD ini adalah ukurannya 768. Coba kita tambahkan lagi, selain MD, saya masukkan misalnya adalah dengan menggunakan LG misalnya, LG atau large ya. LG ini saya ganti warnanya menjadi grey misalnya 900. Coba saya Ctrl S. Sekarang MD dia menjadi berwarna merah. Tetapi nanti kalau misalnya saya coba besarkan, dia akan menuju ke bagian ukuran LG. Dan kalau dia sudah sampai kepada ukuran LG, dia akan berganti bukan lagi berwarna merah maupun berwarna purple, tetapi berwarna grey tadi. Nah, seperti ini ya. Sehingga cara bacanya adalah defaultnya adalah BG purple, tetapi ketika dia menjadi MD ini, dia akan berganti menjadi BG red. Dan nanti kalau dia sampai kepada LG ini, dia akan berganti menjadi BG gray. Tetapi kalau kita hanya akan menggunakan default saja, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Nah, saya akan mengganti di bagian menu, teman-teman. Ya, di bagian menu tadi, saya akan kembalikan ini. Saya akan kembali ke bagian menu. Nah, di bagian menu kita ini, defaultnya hanya flex saja. Sekarang kita akan menambahkan aturan supaya kita hanya akan menggunakan flex ini kalau misalnya dia ukurannya adalah minimum misalnya dengan ukuran SM ya, atau kita lihat dulu SM, maka dia adalah 640. Sehingga kelas dari flex ini saya hanya akan terapkan kalau misalnya minimum dari ukuran layar kita adalah 640 atau SM. SM 640. Saya akan masukkan di sini SM 640. Flex. Coba kita kecilkan. Kalau untuk ukuran besar tidak masalah karena SM tadi dia akan membuat aturan minimumnya adalah SM dan lebih besarnya juga menggunakan SM yang menggunakan kelas flex tadi. Sekarang kalau misalnya coba saya kecilkan, dia akan berganti di sini menjadi ke sini sebentar, bukan di sini ya. Di sini berarti di bagian atasnya ya. Bukan di bagian flag ini ya, tetapi di bagian atas. SM flex. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti di bagian atas ini menunya dia akan berganti bukan lagi mendatar satu baris dengan title-nya, tetapi dia akan menuju ke bagian bawah. Ke bagian bawah ini bekerja kalau misalnya dia tidak berada di bagian aturan ini. Aturan yang kita lakukan bahwa class flag ini akan dijalankan kalau misalnya ukuran layar kita minimumnya adalah 640. Kalau misalnya dia 641, 642, 644, 645, dan seterusnya, maka dia menggunakan flex. Tetapi karena dia kurang dari 640, maka dia tidak menggunakan kelas flex ini. Nah, berikutnya saya akan gantikan misalnya supaya dia ke bagian tengah ya. Saya masukkan misalnya item center. Item center. Coba saya agak besarkan item center. Berikan di sini item centernya. Misalnya text center. Oh, bukan di bagian text center di sini ya, di bagian dalam dari UL kita. Ya, saya buat, intinya saya ingin membuat dia menjadi ke tengah ya. Di sini saya masukkan justify center. Saya Ctrl S supaya dia menuju ke bagian tengah dan juga saya ingin supaya dia punya jarak ya antara title ini dengan di bagian bawahnya ya. Kita bisa masukkan di bagian UL ini. Kita tambahkan misalnya kalau dia ukurannya adalah SM, maka dia kita hilangkan untuk marginnya. Sehingga defaultnya di sini kita berikan dulu. Defaultnya margin topnya kita masukkan 5. Ya, dia punya margin top. Tetapi nanti dia akan hilang kalau misalnya dia tidak lagi lebih dari SM. Ya, saya masukkan SM, MT 0 seperti ini. Sehingga aturan MT5 ini dia hanya akan berlaku kalau misalnya
ukuran layar kita kurang dari SM ya, atau kurang dari 640. Coba saya agak besarkan. Nah, maka dia akan kembali lagi. Mungkin agak membingungkan ya di bagian awal, tapi pelan-pelan kalau misalnya teman-teman mencoba sendiri nanti akan tahu bagaimana polanya. Nah, coba saya agak besarkan ya untuk bagian title ini kelihatannya terlalu kecil. Ya, coba saya agak besarkan font bold saja. Ya, seperti ini. Ya, kita berkenalan dengan yang namanya responsive design. Berikutnya kita akan berkenalan dengan grid teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan membuat semacam tempat untuk portofolio ya di bagian bawahnya ini. Saya coba akan masukkan di bagian bawahnya, saya akan copy saja di bagian atas ini. Saya letakkan di bagian bawahnya. Ini adalah untuk portofolio misalnya. Ya, saya Ctrl S, kemudian saya akan siapkan di bagian bawahnya ini untuk div-nya. Div, di sini default-nya saja, kelas, kita masukkan misalnya akan kita berikan width-nya 4/6 dari layar ya. Kemudian kita akan berikan margin secara vertikal, ukurannya adalah 5. Kemudian kita buat ke tengah, MX Auto. Oke, seperti ini. Berikutnya saya akan masukkan satu buah div dulu. Dan satu buah div ini kita akan tentukan untuk tingginya ya. Saya akan masukkan di sini misalnya bisa teman-teman tuliskan ya kalau kita menggunakan kelas ya, bisa kita masukkan seperti ini saja. Sehingga tidak perlu kita masukkan di bagian depan dengan div ya. Kita masukkan misalnya titik seperti ini. Kemudian kita tentukan untuk ukuran dari kelas tingginya misalnya H-40. Coba saya enter dulu. Div 40, saya berikan 01 misalnya. Coba kita lihat 01 seperti ini. Coba kita pastikan untuk lokasinya. Saya berikan border -2. Ya, memenuhi seperti ini. Kemudian kita berikan border gray misalnya ya. Border minus gray. Kita tentukan misalnya 400 misalnya. Oke, kemudian kita inginkan supaya dari bagian tulisan ini dia menuju ke bagian tengah ya. Tengah secara vertikal juga tengah secara horizontal. Coba saya masukkan flex. Kemudian kita berikan justify center. Kemudian kita berikan item center. Ya, supaya dia ke bagian tengah seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita contohnya hanya memberikan satu buah div saja. Bagaimana kalau misalnya saya buat satu lagi? Ini adalah berarti 2. Atau kita buat satu lagi, berarti di sini adalah 3. Coba kita Ctrl S, ternyata dia menuju ke bagian bawah seperti ini. Tentu saja karena di sini div ini dia diberlakukan layaknya div, sehingga dia akan dibuat satu buah kolom, sehingga dia akan berjajar menjadi baris-baris seperti ini ya. Bagian kolom pertama, bagian baris kedua, kemudian baris ketiga. Nah, kita ingin membuat dia supaya sejajar. Dan begitu juga kalau misalnya kita punya div sampai dengan 4, 5, 6, dan seterusnya, maka dia akan dibuat menjadi kolom-kolom dan juga baris-baris. Dan kita menggunakan yang namanya grid, teman-teman. Nah, coba dicari dulu di bagian dokumentasi. Kita cari yang namanya grid. G-R-I-D. Ya, grid. Coba kita cari di bagian grid ini. Ya, di bagian grid template column dulu. Kalau kita akan menggunakan grid, maka kita bisa masukkan grid calls-nya atau grid kolomnya berapa. Ya. Kita masukkan grid dulu, kemudian kita tentukan jumlah kolomnya. Kalau kita masukkan calls 4 seperti ini, artinya kita akan membuat 4 buah kolom. Ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kita akan membuat 3, maka kita masukkan grid calls 3, maka dia akan menjadi 3 buah kolom saja. Coba kita masukkan di sini. Saya akan tambahkan di sini grid. Kemudian kalian masukkan grid calls 3 supaya dia menjadi 3 buah kolom. Kalau kita lihat di sini dia sudah menjadi 3 buah kolom.
Sekarang misalnya saya akan berikan background sekalian ya. Saya akan tambahkan di sini untuk backgroundnya misalnya BG Gray ya. BG Gray. BG Gray-nya kita berikan misalnya adalah 100. Kita tambahkan juga di bagian bawahnya BG Gray 100. Kemudian di bagian bawah juga sama BG Gray 100. Kita Ctrl S, maka setiap-tiapnya dia punya background gray ya. Nah, sekarang kita berikan rounded sekalian saja supaya dia melengkung ya. Kita tambahkan di sini rounded MD saja. Di sini juga sama. Rounded MD juga. Di sini juga sama. Kita berikan rounded MD juga. Ctrl S, sekarang dia menjadi rounded seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, dia kelihatannya terlalu mepet, teman-teman, ya. Sehingga antara bagian div pertama, kemudian div kedua, kemudian div ketiga, dia terlalu mepet. Nah, supaya dia punya jarak, ada di sini kelas namanya gap. Gap minus 4. Coba kita tambahkan, ya. Coba kita tambahkan di sini, gap minus 4. Kalau kita menggunakan gap minus 4 ini, maka tiap-tiap div-nya akan diberikan jarak sebesar 16 pixel. Saya masukkan. Coba sekarang kita lihat. Nah, sekarang dia punya jarak ya. Jarak antara div 1, div 2, dan juga div 3. Sekarang coba saya akan ganti misalnya hurufnya supaya lebih besar ya. Teks misalnya 5 Excel ya, untuk membuat lebih terlihat saja. Seperti ini saya akan tambahkan untuk bagian div ke-4, 5, 6 supaya kelihatan lebih banyak. 3, 4, 5, 6 ya. Saya copy saja dari yang sebelumnya. Nah, sekarang dia punya 6 buah div seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang coba saya akan mengecilkan ya dari bagian layar kita ini. Coba saya kecilkan. Nah, ternyata tampilannya menjadi tidak oke ya ketika kita mengecilkan dari layar kita. Coba sekarang kita tambahkan untuk responsif desainnya. Kita tambahkan di mana? Kita tambahkan di bagian div awal ini. Ya, di bagian div awal ini. Saya akan tentukan dulu untuk default-nya. Nah, supaya lebih mudah di sini, saya akan membuat default-nya dia punya call-nya adalah 1 saja ya. Saya ganti di sini. Di bagian ini grid calls 1 ini adalah default-nya. Saya akan membuat dia grid calls 3 kalau misalnya dia punya ukurannya adalah LG ya, atau large. Kalau dia ukurannya kurang dari LG atau MD, saya akan membuat dia supaya punya misalnya adalah 2 kolom saja. Nah, seperti ini. Coba kita Ctrl S, sekarang coba saya agak besarkan. Default-nya adalah 1 kolom saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya saya agak besarkan dan sampai kepada layarnya adalah lebih besar atau yang bagian MD, maka dia menjadi 2 buah kolom. Kalau saya agak besarkan lagi sampai dengan LG, dia akan berganti menjadi 3 buah kolom seperti ini. Kita sudah membuat grid di sini dan contohnya di sini kita punya 6 buah div ya. Ada 2 buah baris, kemudian ada 3 buah kolom. Kalau kita lihat di bagian kelas kita ternyata sangat panjang, teman-teman. Nah, untuk meringkas ini semua kita bisa menggunakan yang namanya apply. Dan karena di sini kita menggunakan CDN, ada hal yang harus kita sesuaikan ya daripada ketika kita menggunakan NPM. Untuk membuat kita ringkas ya, membuat apply ini, atau kita bisa membuat gabungan antara kelas-kelas tersebut menjadi kelas baru, kita bisa menggunakan yang namanya apply. Nah, untuk membuatnya, silahkan dimasukkan di bagian atas ini. Masukkan script, script, dan script penutupnya. Di sana kita masukkan type-nya. Type-nya adalah tuliskan teks minus slash tailwind CSS. Ya. Kemudian kita tentukan untuk nama kelas baru yang akan kita buat.
Di mana kelas baru yang akan kita buat ini akan merangkum kelas-kelas yang kita punya tadi. Terutamanya di sini akan kita terapkan di bagian dalam dari grid ini karena berulang dan juga panjang ya. Saya akan masukkan di sini. Kita tentukan untuk nama kelasnya misalnya grid item misalnya. Ya. Dan untuk membuat dia menggabungkan antara kelas-kelas yang sudah ada di bagian Tailwind, kita tentukan di bagian depannya .add apply. Kemudian kita copy saja di bagian dalamnya ini. Ya. Saya akan Ctrl X dulu. Kemudian saya akan pindahkan di bagian setelah apply. Oke, seperti ini. Sekarang saya akan coba dulu di bagian yang pertama. Kita pastikan dia kosong. Kalau sekarang saya akan masukkan kelas baru kita, grid-item. Saya Ctrl S. Belum berganti, coba kita lihat grid item. Grid-item. Oops, sorry, bukan script type teman-teman ya. Kita gunakan style. Style ya, style di bagian atas, style bagian penutupnya jangan lupa. Kalau kita lihat sekarang dia sudah berganti seperti ini. Tinggal di bagian yang lainnya kita gantikan, bukan lagi panjang seperti tadi, tapi kita ganti dengan grid item saja. Grid item. Ini juga kita ganti dengan grid item. Grid item. Juga grid item. Di sini juga grid item. Seperti ini, dan kalau kita lihat untuk tampilannya, dia sudah seperti di bagian awal, tetapi di bagian kelas kita menjadi lebih ringkas karena kita sudah gabungkan kelas-kelas yang dimiliki oleh Tailwind menjadi lebih ringkas dengan menggunakan grid item ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.